Oke, hari ini kita akan masuk ke jenis-jenis matriks, yaitu adalah jenis-jenis dari suatu matriks. Matriks itu ada banyak jenisnya dan kita akan lihat nanti jenis-jenis matriks apa saja yang akan dipelajari. Pertama, matriks baris. Dari namanya aja kita udah mengingat dulu bahwa ada matriks itu ada baris, ada kolomnya. Nah, sekarang kok penamaannya hanya matriks baris? Ternyata matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Oke, garis bawahi ini bahwa satu baris saja. Biasanya ordo matriks seperti ini adalah 1 kali n, dengan n banyak kolom pada matriks tersebut. Seperti ini contoh 2, 1, 4, maka ordonya 1 kali 3. Kenapa? Karena dia cuma satu baris kan, cuma horizontal satu ini doang. Lalu berikutnya 1 kali 4, 2, 8, 4, 7 ini, yang isinya 2, 8, 4, 7 ini matriksnya. Dia juga matriks baris karena cuma ada satu baris doang, sebaris gitu. Lalu ini dia menulis matriks A 1 kali 2, artinya barisnya 1, kolomnya 2. Dia juga matriks baris karena cuma sebaris. Seperti itu. Mudah ya membedakan matriks baris. Berikutnya matriks kolom. Kalau tadi ada matriks baris, sekarang matriks kolom. Matriks kolom hanya terdiri atas satu kolom saja. Biasanya berordo M kali 1, beda ya, 1 kali M dan M kali 1. 1 kali M artinya barisnya cuma 1, M kali 1 artinya kolomnya cuma 1. Ini 318, ordonya 3 kali 1. Oke, karena cuma ada 1 kolom doang. Matriks kolom. 27 juga, ini yang matriks kedua, matriks kedua ini juga berordo 2 kali 1, kolomnya cuma 1, maka dia matriks kolom. Yang ini matriks A 4 kali 1, barisnya 4, kolomnya 1, maka matriks ini cuma memiliki 1 kolom, maka dia disebut sebagai matriks kolom. Oke, jangan tertukar antara baris dengan kolom, ini sangat-sangat penting, nggak cuma buat di matriks, ketika kalian mengoperasikan Excel dan sebagainya ini perlu banget. Terus kalau misalnya kalian anak-anak lapangan baris berbaris, salah dalam instruksikan, misalnya buat 3 baris misalnya, dan kalian ternyata malah membuat 3 kolom, itu akan sangat-sangat malu kayak gitu. Jadi perlu dipelajari ini, atau setidaknya diingat bahwa baris itu yang horizontal, kolom vertikal. Berikutnya adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini adalah matriks yang kolomnya M kali N, tapi dengan catatan M tidak sama dengan N. Nah, ini matriks 2 kali 3, artinya barisnya ada 2, kolomnya iya betul, matriksnya ada 2, kolomnya ada 3. Dia persegi panjang. Ingat bahwa persegi panjang dan persegi itu berbeda. Persegi panjang itu artinya panjang dan lebarnya itu bedaan, panjangnya. Besarnya antara panjang dengan lebar itu berbeda. Sementara pada persegi sama kan, panjang dan lebarnya. Nah ini 3 kali 2 juga berbeda. Nah ini tadi bedakan antara matriks 2 kali 3 dengan 3 kali 2. 2 kali 3 maka ini si alasnya ini ya, alasnya maksudnya kalau kita lihat dalam bentuk persegi panjang maka alasnya akan lebih panjang dibanding lebar. Sementara pada matriks 3 kali 2 maka panjangnya akan lebih kecil dibanding lebarnya. Oke. Karena di sini barisnya lebih banyak. Seperti itu. Beda antara matriks 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Jangan sampai tertukar. Berikutnya adalah matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Seperti saya bilang tadi bahwa persegi itu kita tahu sifatnya adalah besar dari panjang dan lebarnya itu sama. Ini matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 4, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, dan seterusnya. Yang biasanya kita tulis sebagai matriks N kali N. Artinya banyaknya baris dengan banyaknya kolom sama. Itu adalah matriks persegi. Berikutnya matriks G3. Nah, ini menarik. Emang matriks G3 itu ada? Kan katanya matriks itu bentuknya persegi atau persegi panjang kan? Susunannya berbentuk persegi atau persegi panjang. Kok matriksnya segitiga? Nah, ini dijelaskan. Matriks G3 itu merupakan suatu matriks persegi, oke.
Pertama, matriksnya harus persegi dulu. Oke. Dengan entry matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semua bernilai 0. Mana? Jadi diagonal kita harus tahu. Diagonal itu ada dua. Pertama, diagonal utama. Diagonal utama adalah diagonal yang ini. Itu diagonal utama. Oke, jadi dari kiri ke kanan, kiri pojok atas ke kanan bawah. Ini diagonal utama. Kalau yang ke sana itu bukan diagonal utama. Jadi diagonal utama adalah yang seperti ini. Nah, kalau matriks segitiga atas maka isian 0 kan, utama semua bernilai 0. Maka atasnya diagonal ini 0 semua, 0, 0, 0, membentuk segitiga. Gitu. Kalau segitiga bawah, ini diagonal utama 0-0-nya di bawah. Gitu. Sudah jelas ya bahwa diagonal utama ketika atasnya dia 0, 0 semua, maka dia segitiga atas. Ketika dia di bawah, maka segitiga bawah. Itu jangan sampai tertukar. Lihat nolnya di diagonal utama, bukan lihat entry-entrynya yang ini, tapi lihat entry yang 0. Itu matriks segitiga, hanya ada dua, segitiga atas dan segitiga bawah. Berikutnya matriks diagonal. Matriks persegi yang semua entry-nya bernilai 0, kecuali entry diagonal utama tidak semua 0. Ingat, diagonal utama adalah ini, dan selain diagonal utama dia 0. Oke, ini 0, ini 0. Lalu ini juga nih, diagonal utama sisanya 0. Ini juga diagonal utama sisanya 0. Itu disebut sebagai matriks diagonal. Ingat, diagonal utama, pojok kiri sampai ke pojok kanan. Nah, ini diagonal utama yang ini, dan ini diagonal samping. Bedakan antara diagonal utama dengan diagonal samping, karena ini akan menentukan jenis matriks apa, apakah segitiga atas atau segitiga bawah, atau ternyata dia bukan jenis matriks tersebut. Ingat ya, mudah sekali kok, karena pojok kiri ke pojok kanan, diagonal utama. Berikutnya adalah matriks identitas. Mari kita cermati kembali matriks persegi dengan pola seperti berikut. Oke, ternyata dia diagonal utama 1 dengan 1, sisanya 0. Diagonal utama 1 dengan 1, sisanya 0. Oke, ini berarti matriks diagonal, dan dia isi diagonal utamanya cuma 1 doang. Kalau ini tadi diagonal utama tidak hanya 1, tapi di sini ada 2. Di sini ada 4, ada 3. Di sini ada 6, 9, 2, 8 malahan. Tidak ada satunya. Ya. Nah, kalau di matriks identitas, diagonal utamanya 1 isinya, sisanya 0. Ini juga diagonal utamanya 1, sisanya 0. Itu matriks identitas. Oke, diagonal utama isiannya 1 semua, sisanya 0. Jadi isi dari matriks identitas hanya 0 dan 1. Terakhir, matriks 0. Jika entry suatu matriks semuanya bernilai 0 seperti berikut, maka dia matriks 0. Mudah sekali, yang penting isiannya 0. Sudah. Mau dia matriks berapa kali berapa, kalau dia 0 semua isinya, maka dia matriks 0. Udah. Itu tadi kita udah berapa jenis tadi? Matriks baris 1, matriks kolom 2, matriks persegi panjang 3, matriks persegi 4, matriks segitiga berarti ada 5 sudah. Diagonal 6, 7, dan 8. Ada 8 jenis matriks yang nanti ada kegunaannya masing-masing. Terutama matriks identitas ini akan sangat sering digunakan di dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan matriks. Dan cara mengingatnya pun gampang ya, hanya 0 dan 1, dan diagonal utamanya 1 isinya. Lalu yang lainnya, matriks persegi segitiga ini juga cukup sering, tapi ini yang paling sering dan perlu diingat, dan ya perlu digarisbawahi seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Semoga menambah pengetahuan Anda. Terima kasih.